Dalam pembekalan calon perwira remaja TNI Polri tahun 2024, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberi pesan untuk meningkatkan kompetensi skill informal serta menjaga sinergitas antara TNI dan Polri. Peserta didik Sespimti Dikrek ke-33 meluncurkan buku tentang Kapolri ke-5 Jenderal Hugeng Iman Santoso dalam acara bertajuk Pitutur Hugeng Bertutur. Polda Gorontalo mendatangkan 1 unit helikopter untuk membantu proses evakuasi korban bencana tanah longsor yang medannya sulit dilewati di Pone Polago, Gorontalo. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Polrestabes Bandung, Jawa Barat menangkap wanita berstatus selebgram berinisial RV 25 tahun karena mempromosikan judi daring di laman akun Instagramnya. Rekan-rekan media yang hadir pada siang hari ini. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Abdul Rahman mengungkapkan RV ditangkap berdasarkan hasil patroli cyber. Modus operandi pelaku yakni menyebarkan link judi daring melalui akun Instagramnya dan mengajak para pengikutnya untuk ke situs judi daring. Tersangka diketahui sudah mempromosikan judi daring sejak 4 bulan lalu dan telah mendapatkan keuntungan mulai dari 2,5 juta hingga 6 juta rupiah. Untuk total keuntungan yang didapatkan pelaku masih didalami. Sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya akun Instagram tersangka, tautan situs judi daring, 1 unit ponsel, flash disk, dan rekening bank. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak 10 juta rupiah. Satreskrim Polres Kediri Kota berhasil menangkap 3 orang terduga pelaku yang terlibat dalam kasus pengeroyokan yang viral di media sosial. Kapolres Kediri Kota, KBP Bramastio Priaji menyampaikan penetapan ketiga tersangka ini didasarkan pada olah tempat kejadian perkara, petunjuk CCTV di area GOR, dan pemeriksaan para saksi. Dengan penangkapan ketiga pelaku ini, Polres Kediri Kota akan segera menindaklanjuti secara hukum untuk memberikan keadilan bagi korban yang berinisial AK 21 tahun dan PT 22 tahun. Keduanya warga Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Sebelumnya diketahui kasus penganiayaan terjadi di kawasan Jalan Gorjoyoboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Video pengeroyokan yang melibatkan pasangan suami istri ini sempat viral di media sosial. Para pelaku melakukan pengeroyokan karena korban memakai jaket yang mana diartikan oleh pelaku sebagai atribut dari salah satu perguruan silat lain. Dari situ pelaku berusaha untuk merampas jaket yang dikenakan korban dengan disertai kekerasan atau penganiayaan. Polda Gorontalo mendatangkan 1 unit helikopter untuk membantu proses evakuasi korban bencana tanah longsor di Pone Polago, Gorontalo.
Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Despon Harjendro menyampaikan Polda Gorontalo meminta bantuan 1 unit helikopter dari Mabes Polri untuk memudahkan proses evakuasi korban longsor di Bone Bolango. Hal ini dikarenakan sulitnya medan serta hujan yang masih mengguyur wilayah Provinsi Gorontalo menjadi hambatan petugas untuk bisa sampai ke lokasi terjadinya longsor. 1 unit helikopter yang didatangkan untuk evakuasi ini berjenis AW169 register P3304. Hingga saat ini total korban diketahui sebanyak 139, terdiri dari korban meninggal dunia sebanyak 23 orang, korban selamat sebanyak 83 orang, dan korban yang masih dalam proses pencarian sebanyak 33 orang. Sampai saat ini, tim DVI Polda Gorontalo masih melakukan proses identifikasi terhadap korban yang sudah ditemukan. Dihimbau kepada keluarga korban yang ingin mengecek diharapkan membawa foto, sikat atau sisir yang terakhir digunakan, baju yang terakhir digunakan, kemudian pengambilan sampel DNA. Banjir merendam beberapa desa di sepanjang Sungai Barito di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan Sungai Barito meluap dan airnya merendam 200 rumah warga. Banjir melanda Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Personil Polsek Murung membantu evakuasi sejumlah warga korban banjir dan memberi himbauan agar tidak terjadi laka banjir. Akibat intensitas hujan yang tinggi menyebabkan banjir merendam sekitar 200 rumah warga dengan 600 kepala keluarga terdampak banjir. Ketinggian banjir bervariasi di 3 titik lokasi terdampak banjir dari 50 cm hingga ketinggian 2 meter. Akibat intensitas dan debit air hujan yang meningkat menyebabkan Sungai Barito meluap dan airnya merendam beberapa desa di sepanjang Sungai Barito di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Personil Polsek Murung meninjau ke rumah-rumah warga yang terendam banjir menggunakan perahu. Namun karena sudah terbiasa, warga tidak ada yang mengungsi, dikarenakan rumah mereka dibangun bertingkat atau lebih tinggi dari permukaan jalan. Dalam rangka memberantas narkoba, Polda Kaltim melalui Direktorat Res Narkoba menggelar pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 44,52 gram di ruang rapat Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim. Kegiatan pemusnahan narkoba dipimpin langsung oleh Kasubdit Penmas Bidhumas Polda Kaltim, AKBP Nyoman Wijana, didampingi perwakilan dari Ditres Narkoba Polda Kaltim, AKP Wariston Simajuntak, bersama perwakilan dari Kejaksaan Negeri Balikpapan. AKBP Nyoman mengatakan pemusnahan sabu-sabu ini berasal dari pengungkapan seorang tersangka berinisial MC dengan total barang bukti sebanyak 49,52 gram sabu. Dari barang bukti sabu kemudian disisihkan sekitar 5 gram untuk proses uji laboratorium BPOM Samarinda dan sisanya dimusnahkan dengan cara diblender dan dilarutkan ke dalam air. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka akan dikenakan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Barang bukti yang akan dimusnahkan atau barang bukti yang disita ini 1 bungkus plastik bening narkotika jenis sabu dengan berat 50,47 gram bruto ya, atau 49,52 gram neto. Nah, dari barang bukti ini disisihkan untuk uji laboratorium BPOM seberat 5 gram neto untuk dipergunakan pembuktian di persidangan. Jadi yang kita musnahkan hari ini seberat 44,52 gram neto ya, yang ada di depan kita ini. Nanti kita musnahkan, ini sudah disisihkan ya. Sudah disisihkan kan? Sudah ya? Ya. Jadi seberat 44,52
gram neto ya. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.